Sudah tahun 2026 masih saja salah pilih pinjol, bahkan coba pinjol sana sini masih saja ditolak dengan alasan kredit skor rendah, padahal belum pernah melakukan pinjaman online sama sekali. Apalagi buat kalian yang gaptek soal pinjaman online ya, jangan sampai terjerumus dalam pinjol ilegal. Karena pinjol ilegal ini sangat berbahaya sekali. Yang pertama adalah bunganya bisa sampai 100 hingga 200% dari total pinjaman. Untuk tenornya sendiri, dia bisa memberikan tenor paling lama 14 hari saja, dan paling seringnya itu 7 hari. Dan yang paling parahnya adalah jika kalian telat bayar ataupun kalian menggalbay, data-data di handphone kalian itu sudah tersimpan rapi oleh sistem DC-nya. Jadi jika kalian hilang begitu saja dari hutangnya ataupun kabur begitu saja meninggalkan hutang, maka DC-nya ini akan menyebar data-data kalian ya, bisa ke akun sosmed seperti Facebook ataupun yang lainnya. Belum lagi kontaknya. Kontak ini yang dihubungi bukan hanya kontak darurat, tapi di seluruh kontak yang ada di handphone kalian. Karena mereka itu menyadap handphone kalian ya. Biasanya, pinjol ilegal itu di awal pendaftaran akan memerlukan izin akses. Nah, disitulah poin ya, mereka menyadap handphone kalian. Tapi tenang ya, di video kali ini gue bakal rekomendasikan aplikasi pinjol cepat cair dan juga memiliki tenor hingga 12 bulan. Jadi kalian bisa tonton video ini sampai habis supaya kalian tidak gagal paham dan juga kalian tidak sampai salah pilih pinjol lagi. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini gue akan merekomendasikan aplikasi pinjol cepat cair 2026 yang memiliki tenor hingga 12 bulan. Karena di tahun ini banyak sekali ya aplikasi penyedia pinjaman online. Hanya bermodalkan KTP saja, kalian bisa melakukan pinjaman. Tapi walaupun segampang itu, kalian jangan sampai salah pilih. Nah oke teman-teman, sekarang kita langsung aja masuk ke daftar aplikasi yang pertama ya, yaitu aplikasi pinjol cepat cair di tahun 2026. Memiliki tenor yang panjang hingga 12 bulan lebih. Yang pertama di sini ada aplikasi GoPay ataupun aplikasi Gojek ya. Gojek ini memberikan 3 fitur pinjaman. Yang pertama yaitu GoPay Pinjam, yang kedua adalah GoPay Letter, dan yang ketiga adalah GoPay Pinjam dengan BPKB. Di sini limit gue tersedia hanya 1 juta rupiah saja karena gue mempunyai riwayat yang buruk dalam aplikasi pinjaman online yang berbasis OJK. Untuk tenornya sendiri, dia memberikan hingga 12 bulan dan sebenarnya balik lagi sesuai dengan kredit skor kalian. Jika memang kredit skor kalian bagus, pasti aplikasi akan memberikan tenor yang panjang. Nah selanjutnya di aplikasi GoPay ini ada pinjam dengan BPKB. Nah kalian bisa mendapatkan limitnya 75% dari total harga kendaraan kalian. Contohnya gini, motor kalian harga 10 juta rupiah, maka aplikasi Gojek ataupun GoPay Pinjam ini memberikan limit hingga 7.500.000 rupiah. Dan kalian bisa lihat di atas ya, 90% pinjaman kalian akan disetujui. Kendaraan tua, pajak mati ataupun BPKB atas nama keluarga juga bisa dapat pinjaman. Untuk tenornya mulai dari 6 bulan hingga 24 bulan, dan untuk mobil di sini bisa sampai 48 bulan, dan batas pinjamannya hingga 2 miliar. Kelengar nih jika pinjam 2 miliar ya, bayar per bulannya 57 juta, itu angsuran 48 bulan. Jika 6 bulan kalian harus bayar 350 juta per bulan. Nah itulah fitur dari aplikasi Gojek yang mempunyai 3 fitur pinjaman. Yang satunya adalah GoPay Letter, tapi gua nggak akan bahas. Kedua ada aplikasi Neobank. Neobank ini berbasis m-banking, tapi dia menyediakan fitur pinjaman online. Cara membuka fitur pinjaman online-nya juga gampang banget ya. Kalian tinggal download saja aplikasi Neobank di Google Play Store handphone kalian ataupun di Get Apps handphone kalian. Jika sudah terdownload, kalian buka rekening aja, maka fitur pinjamannya akan langsung terbuka. Menurut pengalaman pribadi gua, ini cepat banget cairnya ya, ataupun bisa dibilang gampang banget cairnya. Memberikan limit hingga 100 juta rupiah, tapi di awal nggak mungkin langsung 100 juta rupiah ya, pasti bertahap. Dan untuk tenornya, dia memberikan tenornya hingga 12 bulan. Ketiga, ada aplikasi Alobank. Alobank sama seperti Neobank ya, yaitu berbasis m-banking, tapi dia menyediakan fitur pinjaman online juga. Nah, untuk membuka fitur pinjaman online-nya sama seperti aplikasi Neobank, yaitu tinggal buka rekening aja, maka fitur pinjamannya akan langsung terbuka. Nah, untuk Alobank juga memberikan limitnya hingga 100 juta rupiah dan tenornya ini 12 bulan. Sebenarnya jika kalian ingin mendapatkan bunga yang rendah, kalian itu ambil tenor yang sebentar aja ya. Ya memang sih angsurannya akan lebih berat karena tenor sebentar itu angsurannya semakin tinggi. Tapi keuntungannya adalah bunganya akan semakin rendah lagi. Jika kalian mengambil tenornya panjang, maka bunganya akan semakin tinggi. Yang keempat ada aplikasi Pinjaman Go. Memberikan limitnya hanya 10 juta rupiah aja paling tingginya, dan durasi pinjaman hingga 360 hari. Bunganya sendiri mulai dari 0,3% per hari, dan proses pinjaman hanya 4 langkah aja.
pinjaman kalian akan cair dalam kurun waktu 1 menit saja. Nah, ini cocok banget nih ya buat kalian yang mencari pinjol cepat cair dan juga bisa cair ke e-wallet kalian ya. Terakhir nih ya, ada aplikasi Tunaiku memberikan limit hingga 30 juta rupiah dan untuk tenor ya, dia memberikan hingga 30 bulan. Nah, ini lama banget ya untuk pinjaman online. Sudah pasti jika tenor lama, angsurannya akan semakin ringan lagi. Nah, buat kalian yang pinjamannya di ACC ataupun buat kalian yang belum pernah melakukan pinjol sama sekali, tapi di saat mengajukan pinjaman online, pinjamannya ditolak dengan alasan kredit skornya rendah. Permasalahan seperti itu adalah kalian harus membuka kredit skor kalian terlebih dahulu dengan cara ajukan pay letter ataupun menggunakan pay letter ya. Aplikasi penyedia pay letter ada banyak sekali seperti Shopee, Lazada, TikTok, Akulaku, Kredivo, dan yang lainnya. Gunakan aja aplikasi Shopee yang lebih simpel. Jika pay letter kalian sudah terbuka, kalian gunain aja berbelanja, bayar tepat waktu hingga lunasi pay letter ya. Setelah itu kalian bisa lakukan pinjaman online di aplikasi lain. Cara ini adalah cara yang paling worth it ya, karena gue juga mendapatkan sumber dari internet dan gue mengalami hal seperti itu juga. Di saat dulu Akulaku baru rilis, gue mengajukan pinjamannya ditolak padahal gue belum pernah melakukan pinjol sama sekali. Alasannya itu dengan kredit skor yang rendah. Setelah gue menggunakan aplikasi Shopee, yaitu pay letter ya, sekarang ini gue mengajukan pinjaman online di aplikasi apapun sangat mudah ya. Jadi buat kalian yang pinjamannya selalu ditolak, kalian gunain dulu aplikasi yang menyediakan fitur pay letter. Nah, itulah daftar aplikasi pinjol cepat cair ke Dana 2026. Tenor bisa sampai 12 bulan bahkan lebih. Jadi setelah kalian menonton video ini, gue harap sih kalian gak sampai salah pilih pinjol lagi ya. Karena yang gue rekomendasikan ini sudah pasti aman dan terdaftar di OJK, mempunyai bunga yang rendah, tenornya panjang, dan juga limitnya besar. Jika video ini membantu, kalian bisa subscribe channel ini ya, karena kedepannya gue akan terus membahas seputar pinjaman online di tahun 2026 ini. Sampai bertemu di video selanjutnya, see you next time.